Shalom buat kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita pada minggu ini, Minggu Eksaudi. Ya, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita dapat beribadah bersama-sama. Marilah kita serahkan ibadah kita ini, kita saat teduh. Amin. Mari kita puji lewat lagu pujian kita PKJ nomor 13 ayat 1 sampai 3. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Karena demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya. Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau tidak membiarkan kami piatu, sebab Engkau akan mengutus seorang penolong dan penghibur bagi kami. Dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan dapat mengenal kehendak-Mu sepenuhnya. Oleh sebab itu, pada hari ini yang Engkau kuduskan ini, tuntunlah kami, supaya kami menyambut kegenapan janji-Mu dengan setulus hati. Kiranya Engkau berkenan kepada kami, orang-orang berdosa ini, utuslah Roh-Mu untuk melembutkan hati kami yang keras, supaya segenap jiwa dan raga kami tertuju kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 370 ayat 1 sampai 2. Dengan juru selamatku di lembah berbuka dan berair sejuk, dan kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu, dan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, tak kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 10. Kita membaca secara bergantian. Di ayat 10 kita membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Sebab Ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapkan, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah Kamu menderita seketika lamanya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat 413 ayat 1 sampai 2.
pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jalan seteru bila kau tetap dekat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak perbuatan kita dalam seminggu ini yang tak berkenan di hadapan Tuhan, mungkin yang menyakitkan sesama kita, terlebih kita mendukakan nama Tuhan. Untuk itu pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengakui dan menyesali akan dosa-dosa kita. Marilah kita menyesali dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita saat teduh. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang maha kudus, kami tidak layak datang ke hadapan-Mu karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa. Karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala kejahatan kami dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepadamu dan menjadi anak-anak yang setia, menyaksikan Yesus Kristus dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 tambah 4.
kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam hukum Taurat 5 sampai 10. Hormatilah hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum Taurat keenam, jangan membunuh. Hukum Taurat ketujuh, jangan berzina. Hukum Taurat kedelapan, jangan mencuri. Hukum Taurat kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Marilah kita sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kita puji Tuhan dari mata acara nomor 9, Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai 3. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sebab kita kenal, Bapa Cipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Ku percaya pada Roh Kudus, beriahi kita terus. Aku percaya gereja yang esa, jadi suci tidak. Marilah kita bersaksi mengikarkan pengakuan iman kita bersama jemaat di segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 457 ayat 1 sampai 3. Tuhan tiada
kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak dan Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini dalam minggu Eksaudi, tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-22, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur Daud. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya searching di Google. Ternyata apa yang kita sering nggak suka ada manfaatnya. Kalau kita mendengar orang berteriak kencang, sedikit mengganggu di telinga kita. Tapi ternyata ada beberapa manfaat daripada teriak. Yang pertama, teriak itu adalah bisa sebagai hal yang menambah semangat. Biasanya ini dilakukan oleh grup-grup tertentu, misalnya grup dance atau grup yang mau bertanding tak olahraga apa saja. Sebelum mereka bertanding biasanya mereka membentuk lingkaran, lalu mereka sama-sama melipat tangan, lalu mereka teriakkan menang atau apa saja. Itu sebagai pemicu atau menambah semangat bagi mereka. Kemudian selain daripada itu ternyata teriak juga bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah. Nanti boleh dicoba, nggak usah di sini kita teriaknya, nanti saja dites. Kira-kira apa yang kita rasakan setelah berteriak. Selain itu juga teriak bisa mengurangi resiko hipertensi katanya. Bisa mengatasi stres, bahkan mencegah depresi. Teriak juga bisa mencegah stroke. Kalau salah pun ini si Google itulah yang salah ya, tapi saya ambil dari Google soalnya. Baru selain daripada itu, teriak itu juga berfungsi untuk meredakan rasa sakit. Nah ini sering, bahkan kita pun pernah melakukannya. Kalau kesakitan menjerit sejadi-jadinya. Padahal dengan menjerit kira-kira apa yang bisa dirasakan? Kalau luka nggak bisa dengan menjerit lukanya kering. Tapi seolah-olah kita seperti disugesti dengan berteriak, macam-macam berkurang sakitnya, kira-kira begitu kan? Kemudian dengan berteriak juga bisa memperbaiki suasana hati. Saya pernah melihat ini dilakukan oleh orang ketika dia stres, dia pergi ke kolam renang,
Ternyata sambil menyelam dia berteriak di dalam air. Kenapa? Kalau berteriak di luar malu, nanti ditanya orang. Orang pikir kita gila, orang pikir apa macam-macam. Lalu untuk menghindari dugaan-dugaan orang, dia menyelam sambil berteriak. Katanya dia memperoleh kelegaan setelah berteriak di dalam air itu. Nah, saudara-saudara kita sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata dari sekian banyak manfaat teriak itu, tanpa kita baca Google pun sebenarnya kita sudah melakukan itu, tapi kita nggak ngerti kenapa kita harus berteriak. Yang penting puas rasanya, yang penting berkurang beban kita, yang penting hilang penatnya, meski hanya sesaat. Dan Alkitab pun menuliskan ada beberapa kelompok, ada beberapa orang yang menyampaikan teriakan kepada Tuhan. Meski teriakannya itu mungkin berbeda dengan teriakan yang pernah kita lakukan dan yang kita pernah praktekkan dalam kehidupan kita. Alkitab mencatat teriak dan seruan itu ada dilakukan secara kelompok. Yang pertama kita boleh melihat dalam Kejadian 2 ayat 22 sampai 23. Bagaimana bangsa Israel berteriak kepada Tuhan ketika mereka diperbudak di Mesir. Teriakan mereka karena perbudakan itu sampai ke telinga Tuhan. Dan Allah mendengar serta memberi janji kelepasan dan sebuah tanah, yaitu tanah perjanjian. Yang orang Israel minta sebenarnya adalah supaya mereka terlepas dari perbudakan. Tapi lebih daripada itu, Tuhan menganugerahkan bagi mereka, yaitu satu negeri, negeri perjanjian. Selain daripada itu, kita juga melihat seorang perempuan bernama Hana. Dalam 1 Samuel 1 ayat 8 sampai 13. Perempuan itu pun berteriak, berseru kepada Tuhan, mengerang, menjerit kepada Tuhan. Dia menjerit, dia berteriak, dia berseru untuk meminta seorang anak kepada Tuhan. Seruan Hana sampai ke telinga Tuhan. Tuhan mendengar dan Tuhan memberikan lebih dari apa yang Hana minta. Yang Hana minta adalah hanya seorang anak. Tapi Tuhan memberikan bukan hanya seorang anak, tapi adalah seorang nabi besar bagi bangsa Israel. Samuel namanya. Dalam perjanjian baru juga kita pernah melihat, kita pernah baca tentang kisah seorang pengemis buta bernama Bartimeus. Ini dituliskan dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Pengemis buta itu berseru kepada Yesus, memanggil Yesus, menghentikan langkah Yesus karena dia meminta supaya dapat melihat. Dan Yesus mendengarnya. Yesus memberikan apa yang dia minta, bahkan lebih. Yang dia minta hanya untuk boleh melihat, tapi selain bisa melihat, Yesus menganugerahkan kelepasan dan keselamatan bagi Bartimeus. Dia bukan hanya celik matanya, tapi dia pun memperoleh keselamatan, dan itu karena anugerah Tuhan. Khotbah kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Daud juga adalah berseru kepada Tuhan. Menyampaikan teriakannya ke telinga Tuhan, menyampaikan erangannya, menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan apa yang menjadi pergumulannya. Dia meneriakkan, dia berseru kepada Tuhan, dan tujuannya adalah agar Tuhan melepaskannya dari musuhnya yang dia katakan dalam ayat yang pertama, dari cengkraman semua musuh dan dari cengkraman Saul. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sekian banyak seruan yang sudah boleh kita baca, dan saya percaya kita pernah membaca dan melihat bagian-bagian yang lain
yang dituliskan dalam Alkitab tentang seruan orang-orang yang sungguh berseru minta tolong kepada Tuhan. Dan apa yang mau disampaikan bagi kita sekalian dari seruan dan teriakan Daud, dia berkata, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan, ia mendengar suaraku dari baitnya. Pertolongan Allah nyata. Pertolongan Allah nyata semata karena anugerah Tuhan saja. Karena kesadaran daripada Daud bahwa pertolongan itu nyata semata karena anugerah, maka Daud merespon anugerah itu dengan hidup menurut dengan kehendak Tuhan. Dengan hidup menurut dengan maunya Tuhan, tidak dengan kemauannya sendiri, tidak dengan kehendaknya sendiri, tapi hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tentu saja saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari nyanyian syukur Daud ini mungkin akan ada timbul bermacam-macam pertanyaan. Tapi sekalipun ada pertanyaan menurut kita, pertanyaan itu hanya pertanyaan yang sederhana dan simpel saja. Dan sebenarnya nggak perlu ditanyakan sama orang kenapa. Tapi paling tidak ada pertanyaan dalam diri kita. Kenapa kita harus berseru kepada Tuhan? Kenapa kita harus berteriak? Toh juga Tuhan tahu kan apa yang kita mau? Kan Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Kan Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Tuhan tahu apa yang sedang berlaku dalam hidup kita. Tuhan tahu bagaimana kondisi kita. Tuhan tahu bagaimana situasi kita. Tuhan tahu kita senang atau berduka. Tuhan tahu kita gembira atau sedih. Tuhan tahu kita kelimpahan atau kekurangan. Tapi pertanyaannya, sebagai orang yang hari ini mau merenung bersama dan mau memaknai bersama nyanyian syukur Daud ini, kenapa orang percaya itu, kenapa orang Kristen itu harus berseru kepada Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya orang yang mau berseru kepada Tuhan adalah orang yang mengakui ketidakberdayaannya di hadapan Tuhan. Orang yang mau berseru kepada Tuhan adalah orang yang mengakui dia lemah dan tidak mampu di hadapan Tuhan. Lalu kembali kita bertanya ke diri kita sendiri, berarti kalau saya sudah tidak berseru kepada Tuhan, itu tandanya dalam diri kita sudah mulai tumbuh bibit-bibit tidak memerlukan Tuhan lagi dalam kehidupan kita. Kita boleh mengoreksi pribadi kita masing-masing. Masihkah kita mau berseru kepada Tuhan atau jangan-jangan kita lupa untuk berseru kepada Tuhan karena merasa udah biasa-biasa sajanya itu. Sudah bisa kuatasi. Kalau hanya persoalan ini gampang bagiku. Orang yang merasa ada hal yang gampang dan sepele dalam kehidupannya, orang yang seperti itu akan terjatuh karena kecongkakan dan kesombongan pikirannya. Hal yang sederhana kan saudara-saudara? Kenapa orang banyak celaka di jalan yang mulus? Kenapa ada banyak orang yang cedera di jalan yang tidak rusak? Justru di jalan mulus, di jalan yang lurus, di jalan yang tidak berbatu-batu, di sana ada banyak orang yang mengalami kecelakaan karena sepele, merasa tidak perlu lagi berhati-hati, merasa tidak perlu lagi untuk mempersiapkan diri lebih baik, dan orang-orang dalam kehidupannya pun akan cedera karena lupa berseru kepada Tuhan sebab merasa sudah mampu, sudah bisa dan tak perlu lagi berteriak-teriak. Itu hanya ribut, itu hanya menambah beban, maka cukup kita saja menyelesaikannya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, secara manusiawi tidak ada seorang pun daripada kita yang hadir di tempat ini, saya percaya, yang sebenarnya adalah mampu menyelesaikan setiap persoalan kita. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sesungguhnya dapat menyelesaikan persoalannya tanpa berseru,
tanpa minta tolong, tanpa berteriak menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Sebab kita sendiri boleh melihat tidak ada seorang pun di muka bumi ini, baik anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang tua, bahkan yang sudah lansia sekalipun, terlepas dari persoalan kehidupan. Kita sama seperti Daud. Daud merasa sedang menghadapi cengkeraman musuh-musuhnya. Dia sedang mengalami cengkeraman dari Saul. Dia sedang mengalami banyak persoalan. Maka apa bedanya dengan kita? Meskipun musuh kita tidak sama dengan Daud. Meskipun musuh kita saat ini bukan Saul. Meskipun musuh kita adalah tidak sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Meskipun yang mau kita minta kepada Tuhan tidak seorang anak seperti yang diperlukan, yang diminta oleh Hana. Meskipun saat ini kita tidak membutuhkan supaya Tuhan memberikan kita bisa melihat seperti Bartimeus. Tapi ada banyak hal yang sesungguhnya perlu dan harus diserukan kepada Tuhan. Sebab banyak hal dalam hidup kita yang membutuhkan pertolongan penuh daripada Tuhan kita. Maka berserulah kepada Tuhan. Enggak harus tanya, kenapa harus pendeta? Tuhan tahu kok. Kalau orang Batak bilang, sa guru di Tuhan ini, ngai boto sude. Benar, Tuhan tahu. Tapi lantaskah kita membuat alasan, sebab Tuhan tahu, sebab Tuhan mengerti, maka kita hanya berdiam, tidak pernah minta pertolongan kepada Tuhan. Orang yang menyadari, orang yang paham bahwa Tuhan tahu apa yang dia perlu dalam hidupnya, maka dia dengan sepenuh hati menyerukannya kepada Tuhan. Maka akan timbul lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Hal yang kedua yang mungkin saja kita tanyakan adalah, bagaimana kita bisa meyakini bahwa seruan kita, teriakan kita memiliki kekuatan di hadapan Tuhan. Artinya, bagaimana mungkin seruan kita itu didengar oleh Tuhan? Seperti apa yang diserukan oleh Daud? Maka yang pertama, supaya seruan kita memiliki kekuatan dan sampai ke telinga Tuhan, yang pertama adalah harus ada pengenalan akan Tuhan dalam hidup kita. Pengenalan akan Tuhan. Mengenal Tuhan tidak hanya dari sumber-sumber cerita. Mengenal Tuhan tidak hanya mendengar dongeng-dongeng. Mengenal Tuhan tidak hanya karena cerita orang-orang yang rajin ke gereja. Tapi mengenal Tuhan adalah dari hati kita. Mengenal Tuhan tidak dari poster-poster, tidak dari gambar-gambar, tidak dari lukisan-lukisan yang bisa saja berubah gambarnya, yang bisa saja berubah bentuknya. Kadang orang melukiskan Yesus berjambang, kadang orang melukiskan Yesus berambut gondrong. Bisa saja berbeda pengenalan kita akan itu. Tapi kalau pengenalannya dari hati, tidak lagi berdasarkan apa yang dilihat oleh mata saja, tapi kita mengenal Tuhan dari apa yang kita rasakan, dari apa yang sudah kita nikmati dalam kehidupan kita. Kita merasakan dalam setiap pergumulan kita. Kita merasakan ketika mengalami beban hidup. Kita merasakan dalam sukacita. Kita merasakan dalam kepenatan. Ada kuasa yang bekerja di luar daripada kemampuan kita. Dan itu adalah kuasa Tuhan yang kita kenal dalam kehidupan kita. Maka kalau hari ini kita mau berseru kepada Tuhan, pastikan, kenal dulu siapa yang kamu teriaki itu. Jangan menjadi salah tempat berteriak. Kalau berteriaknya di gereja ini, kalau berteriaknya di kumpulan orang ramai, orang tidak akan memberikan solusi apapun dari teriakanmu. Serentak orang akan berkatakan, ada orang gila. Tapi kalau berteriak kepada orang yang kita kenal benar, kita tahu siapa yang kita teriakin itu. Siapa yang kepadanya kita berseru, ada sebuah jaminan bahwa teriakan kita itu akan didengar dari baitnya. Sebab teriakan kita sampai ke telinga Tuhan. Karena itu penting sekali kita mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Mengenal
dengan menunjukkan ada sikap, ada perilaku yang akrab antara kita dengan dia yang kita kenal. Ada kisah seorang penulis dari Amerika, dia bernama Mark Twain. Dia penulis yang sangat terkenal karena kecerdasan dan pesonanya sebagai seorang penulis. Suatu ketika si penulis terkenal ini mendapat undangan makan malam dari seorang kepala negara bagian di sana. Tentu saja itu menjadi sebuah kebanggaan. Tentu saja menjadi sebuah yang sangat berharga dalam hidupnya. Karena bagaimanapun jika orang penting dan orang hebat yang mengundang kita, rasanya lebih ada berbedanya dengan yang diundang oleh orang biasa-biasa saja. Begitu kan? Kalau orang hebat, orang penting, orang ternama yang mengundang kita, ada rasa luar biasa. Rasanya sayang kali kalau enggak hadir gitu. Rugi kita kalau enggak menghadirinya. Tapi kalau undangan biasa-biasa sajanya, kalau ada misalnya gendang-gendang keyboard di sekitaran kompleks ini diundang kita untuk duduk di depan pun, enggak datang pun enggak rugi kalinya kita itu, kan gitu. Tapi coba kalau konsernya Judika, dapat pula kita tiket VIP, kalau enggak hadir, ya rugilah rasa kita kan, rugi rasanya. Ini pun seperti itu, yang mengundang dia adalah orang penting dan orang hebat. Lalu sebelum pergi ke undangan itu, putri dari penulis terkenal ini melihat undangan itu. Dia tanya ke bapaknya. Dia katakan seperti ini. Undangan ini, ayah, saya tahu ayah mengenal orang penting yang harus dikenal. Tapi sayangnya ayah tidak mengenal Allah yang memperkenalkan orang-orang penting yang ayah kenal. Aku tahu ayah mengenal orang penting itu. Tapi ayah tidak mengenal Allah yang memperkenalkan orang penting yang ayah kenal itu. Yang penulis ini tahu, yang dia rasakan bahwa dampak dari perkenalannya dengan orang-orang penting itu mendukung kehidupannya, meningkatkan uang masuk, menambah income, menambah relasi, memperbaiki kehidupan. Dalam hal apapun pasti ada dampaknya bagi dia. Dan dia senang, untunglah kenal aku dengan orang penting itu. Untunglah aku kenal dengan kepala negara bagian itu. Pikiran si penulis demikian. Dan memang benar, si penulis ini adalah seorang yang tak percaya kepada Tuhan. Dia orang yang skeptis. Maka ketika anaknya katakan seperti itu pun, itu dihiraukan begitu saja. Itu tidak ambil pusing baginya. Ya terserah mau putrinya mau bertanya seperti itu, gak apa-apa dia pikir seperti itu. Tapi pernah enggak, kalau kita pun dalam kehidupan kita sering juga berperilaku seperti seorang penulis terkenal itu, kita bangga, kita kagum punya relasi yang hebat, kita bangga punya kenalan orang penting, kita bangga punya kenalan orang terkenal, kita bangga punya kenalan orang yang berpengaruh dan memberi pengaruh besar dalam kehidupan kita. Seolah-olah kita pikir, untung kali aku kenal dengan dia, bersyukur kali aku kenal sama dia, bersyukur kali dia dekat denganku, bersyukur sekali aku akrab dengan dia. Pernah enggak kita katakan, aku bersyukur Tuhan, Engkau memperkenalkan aku dengan orang hebat itu. Syukur kepadamu Tuhan, Engkau memperkenalkan aku dengan pejabat itu. Syukur kepadamu Tuhan, Engkau memperkenalkan aku dengan orang yang terkenal itu. Jarang ya Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Yang ada kita justru kagum sendiri. Itulah gak sadarnya aku itu. Gak tahu kalinya aku tiba-tiba kenalan aku sama si Anu itu. Ternyata dia orang yang terkenal. Orang nomor 1 di sana. Orang yang penting. Orang yang sangat dihargai, dikagumi, disegani.
Jarang-jarang orang mau bersyukur kepada Tuhan karena dapat kenalan orang penting. Yang dia tahu adalah saya hebat, saya bangga. Dan kita memanfaatkan rasa bangga kita itu, kegaguman kita itu untuk menunjukkan bahwa kita pun karena hebatnya kita lah, maka kita bisa mengenal orang hebat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengenal Tuhan tidak pernah melupakan bahwa siapapun yang dia kenal, apapun yang dia rasakan, apapun yang dia peroleh, itu tidak pernah terlepas dari campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Bukan hanya dalam kebaikan saja, bukan hanya ketika kelimpahan, tapi termasuk dalam suka duka kehidupan kita, dalam pergumulan, dalam masalah. Dan itu yang disaksikan oleh Daud ketika dia merasa dalam cengkeraman musuh, ketika dia merasa Saul hendak mengancam hidupnya, ketika dia merasa ada persoalan-persoalan besar, dia percaya bahwa Tuhan dengan memakai kekuatan alam, dengan kuasa Tuhan memakai kekuatan-kekuatan alam, menolong dan melepaskan Daud dari cengkeraman musuh-musuhnya. Itu boleh kita baca dalam lanjutan khotbah kita ini dalam ayat ke-8 sampai ayat yang ke-17. Bagaimana yang terjadi? Permohonan, permintaan Daud untuk melepaskannya dari setiap pergumulan hidupnya. Ternyata Tuhan memakai cara lain yang Tuhan berikan mungkin di luar daripada dugaan Daud. Maka kita pun Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau hari ini kita butuh sesuatu, kok enggak dikasih Tuhan? Kok lain caranya? Percaya saja, Tuhan memakai cara di luar daripada jangkauan pemikiran kita untuk menyampaikan yang lebih besar bagi kita. Amin. Sama seperti Hana, dia minta yang penting Tuhan ada anakku. Tapi yang Tuhan kasih bukan asal-asalan, enggak asal anak, tapi anak yang luar biasa. Dia nabi besar bagi orang Israel. Yang diminta orang buta hanya untuk melihat, tapi yang Tuhan berikan adalah keselamatan dan banyak hal lainnya. Dan kita pun sesungguhnya dalam kehidupan kita sering kok kita merasakan itu. Kita minta kepada Tuhan, jika sebagai seorang mahasiswa kita berikan, Tuhan berikanlah aku kesempatan bisa lulus dari kuliahku tepat pada waktunya. Ya, yang Tuhan kasih bukan hanya lulus tepat waktu, tapi begitu kita selesai sidang meja hijau ada panggilan. Kau boleh enggak, kau mau enggak kerja di tempatku? Kita enggak sadar bahwa semuanya Tuhan sudah persiapkan dalam kehidupan kita. Yang kita minta hanya lulus tepat waktu, tapi Tuhan pun mempersiapkan pekerjaan yang luar biasa. Kita minta Tuhan berikan jodoh yang sepadan, tapi Tuhan berikan bukan hanya sepadan, tapi benar-benar menjadi jodoh pasangan hidup yang menyempurnakan hidup kita. Jangan pikirkan karena kayanya, tapi bisa mengerti, memahami siapa kita, memahami dan menerima setiap kekurangan kita. Kita mintanya 1, Tuhan kasih 5. Kalau kita minta 1, Tuhan kasih 5, maka jangan bosan-bosan, hari ini minta saja 5. Tuhan pasti siapkan lebih daripada 10. Hanya persoalannya bagaimana dengan kita. Maukah kita menunjukkan sebagai orang yang mengenal Tuhan dalam kehidupan kita, respon apa yang kita berikan? Kalau Daud memberikan respon dengan hidup dengan seturut kehendak Tuhan, maka kita pun yang menerima anugerah Tuhan dalam kehidupan kita harus menyatakan, menunjukkan pengenalan diri kita akan Tuhan dengan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan kita menjadi anaknya yang mau berseru kepadanya. Tuhan menginginkan kita menjadi seorang yang memposisikan Allah sebagai penyelamat dalam kesesakan kita. Tuhan menginginkan kita memposisikan Tuhan itu menjadi yang utama. Tuhan menginginkan kita memposisikan Dia sebagai benteng teguh. Tuhan
ingin kita memposisikan dia sebagai penyelamat. Supaya jangan ada merasa kita ini boleh menjadi penyelamat bagi sesama. Boleh menjadi penyelamat untuk diri kita sendiri. Sehingga kita lupa bahwa yang menjadi penyelamat bagi diri kita adalah Tuhan. Daud katakan itu dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku. Bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, perisaiku, tempat perlindunganku, pelarianku. Siapa saja kita yang sudah mau melarikan diri kepada Tuhan. Katakanlah ketika kita punya persoalan, kemana kita lari? Ada menjadi persoalan di tengah-tengah kehidupan orang Kristen. Ketika dia punya masalah, dia lari dari masalahnya. Dan pelariannya tidaklah kepada Tuhan. Tapi dia lari dari masalahnya, mencari pelarian yang salah. Ke tempat-tempat yang Tuhan tidak kehendaki. Mencari tempat pelarian yang tidak benar. Mencari kesenangannya sendiri. Ada banyak di gereja saya pernah menemui seorang kaum ibu. Yang tadinya adalah menjadi kaum ibu paling rajin pada hari Kamis. Lalu ya memang kita nggak tahulah hidup kita seperti itu. Anaknya yang begitu dia banggakan ternyata nakal. Menjadi anak yang tidak patuh kepada Tuhan dan tidak taat kepada orang tua. Itu membuat dia stres. Lalu karena dia merasa malu, dia sudah tidak mau lagi ke gereja. Ketika teman-temannya tanya, kenapa nggak datang lagi Eda ke gereja? Malu kali aku. Udahlah, anakku itu loh bandel kali, jahat kali. Kalau hal seperti itu pernah terjadi bagi seseorang, kita boleh tanya enggak? Ketika ada orang yang karena dia punya masalah lalu meninggalkan peribadahan. Ketika ada orang punya masalah enggak lagi partangyangan, enggak lagi margurende, enggak lagi ke gereja, enggak lagi ke persekutuan. Lalu kalau dia tidak pergi ke persekutuan, selesaikah masalahnya? Kalau ada dari saudara-saudara di sini pernah punya masalah, lalu karena masalah itu, katakan saja karena hubungan kita tidak baik dengan kekasih, atau karena hubungan ekonomi, masalah ekonomi, atau hubungan kita dengan teman, lalu kita memilih jalan lain, udahlah nggak usah lagi ke gereja, nggak usah lagi ibadah di situ. Pertanyaan saya dan jawab di hati kita, dengan tidak ke gereja, dengan tidak lagi berdoa, dengan tidak lagi bersekutu dengan Tuhan, sudahkah selesai masalah kita? Saya pikir masalah kita tidak selesai, tapi masalah kita semakin bertambah. Karena itu jika kamu punya masalah, jangan lari dari masalah. Dan kalau kamu mau melarikan diri dari persoalanmu, larilah ke tempat pelarian yang sesungguhnya. Larilah kepada Tuhan, serukan kepadanya, berteriaklah kepadanya. Dan dia akan memberimu hati yang lapang. Dia akan memberimu dada yang longgar ketika kamu sesak. Dia akan memberimu bahu yang kuat untuk menyelesaikan, untuk mengemban tanggung jawab yang besar. Dia akan memberikan pikiran yang jernih. Sehingga kamu tidak perlu kalang kabut menghadapi macam-macam persoalan. Dan Tuhan memberikan sebuah jaminan dalam Yeremia 33 ayat 3. Dia katakan, mari datang kepada Tuhan dan berseru kepadanya. Maka dia akan mendengar seruan umatnya. Tuhan akan mendengar seruan umatnya. Dan hari ini kepada kita disampaikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Sampaikan seruanmu kepada Tuhan. Seruan apa saja. Yang mungkin kalau kita menjerit, berteriak kepada sesama. Orang akan katakan, jangan ribut kali. Nggak usah berisik. Nggak ada artinya itu. Ya sudahlah, ikhlaslah. Tapi Tuhan katakan lain. Teriakanmu, seruanmu sampai ke telinga Tuhan. Dan Tuhan akan menjawabnya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Untuk menaikkan syukur dan terima kasih kami. Atas segala berkat dan kebaikan Tuhan. Yang Tuhan telah nyatakan bagi kami. Firman-Mu yang telah tertabur bagi kami. Kiranya kami boleh jadikan sebagai rema dan pedoman bagi kami. Untuk menjadi kekuatan baru
ketika menghadapi macam-macam persoalan di tengah-tengah kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah setiap orang yang saat ini berseru kepada Tuhan, berseru dengan penuh harapan, karena satu-satunya yang kami percaya, Engkau adalah benteng keselamatan kami, Engkau adalah perlindungan kami, dan Engkau adalah pelarian kami. Maka Engkaulah yang akan memberikan segala yang kami perlu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, kami sampaikan, kami serukan dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk merespons sabda Tuhan, mari kita naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 202, ayat yang pertama. Untuk menghantar kita memberi kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Demikian dituliskan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Demikian firman Tuhan, kita mengumpulkan persembahan.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang penuh hikmat. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.